Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky di Suara Rakyat, Suara Kita Bersama. Alhamdulillah hari ini Suara Rakyat diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Natuna yang juga merupakan politisi dari partai PDI Perjuangan, yang mana dahulunya juga beliau merupakan mantan dari seorang jurnalis. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai isu hangat terhadap akan dirumahkannya tenaga honorer yang bekerja di bawah 2 tahun, dan juga isu hangat pemangkasan TPP 30% yang akan dipukul ratakan, baik dari kepala dinasnya hingga ke staf bawahnya. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Kabar baik. Kita tahu saat ini Pak, isu hangat terhadap akan dirumahkannya beberapa orang pegawai bawah 2 tahun di pemerintahan Kabupaten Natuna. Apa tanggapan Bapak sendiri selaku Ketua DPRD Natuna mengenai keputusan tersebut, Pak? Ya, tanggapan dari kami ataupun dari anggota dari DPRD lah, khususnya saya guys, menanggapi sangat kasihan lah intinya. Apalagi mereka selama ini sudah mengabdi kepada daerah selama belum sampai 2 tahun, tetapi hari ini karena ada aturannya dari Kemenpan yang harus untuk tidak ada penerimaan, tidak ada solusi untuk mengatasi dari yang 2 tahun ini. Kita sesuai dengan edaran dari Kemenpan. Bukan artinya kita dari DPRD tidak mampu untuk menganggarkan anggarannya, bukan. Tetapi hari ini, aturan hari ini, karena untuk menyelesaikan hari ini yang P3K yang penuh waktu ataupun yang paruh waktu. Jadi data yang kami dapat hari ini ada 284 semuanya, 284 yang hari ini yang masih kami memikirkan solusinya seperti apa. Jadi semalam kami rapat juga bersama TPD, Pak Sekda, dan Pak Sekda tidak mungkin akan menyurati juga kepada Kemenpan mengenai 284 ini. Nah, apakah nanti ada solusi untuk 284 ini, ya nanti kita tunggu jawabannya dari balasan surat dari Kemenpan kepada kita pemerintah daerah. Baik. Nah, berarti untuk menunggu dari balasan surat tersebut, apakah memang nantinya 284 ini akan dirumahkan terlebih dahulu atau seperti apa, atau masih menerima gaji-gaji sesuai dengan yang telah mereka terima saat ini? Kalau gaji, kalau untuk yang bulan ini masih kategori masih kasih terima, tapi untuk bulan berikutnya tidak lagi sampai menunggu surat jawaban dari Kemenpan. Nanti kalau surat dari Kemenpan mengenai 254 ini ada solusinya untuk dikerjakan lagi, ya mereka nanti akan digaji lagi dan masuk kerja lagi seperti itu. Jika secara teknisnya Pak, kan mereka ini di bawah 2 tahun, database mereka tidak masuk. Sebenarnya yang mengisi database ini apakah pemerintah daerah atau memang langsung DKN sendiri selama ini? Setahu saya dari pemerintah daerah. Berarti sebenarnya kalau misalkan, tapi lebih lengkap boleh tanyalah kepada BKSDM ya. Berarti sebenarnya jikalau pemerintah daerah sendiri ingin memasukkan nama orang tersebut sudah 2 tahun, secara apa bisa saja kan? Saya rasa nggak semudah itu juga, karena hari ini kan pasti kelihatan dari amprah gajinya. Karena hari ini sebelum-sebelumnya kan mereka menerima gaji seperti itu, menerima gaji sudah berapa tahun. Jadi oke lah hari ini misalnya yang 284 ini seolah-olah kita bikin genapkan 2 tahun ataupun 2 tahun lebih. Tapi munculnya mereka ini yang 284 ini kita jadikan 2 tahun kan, di penganggaran sebelumnya kan tak nampak bahwa tenaga dari itu kita sekian jumlah
honorer ditambah nih sekian-sekian, itu kan terbaca di situ. Itu yang di bawah 2 tahun. Yang di bawah 2 tahun. Bagaimana yang tenaga kerja mereka sendiri ikut tes PNS kemarin Pak, CPNS. Ya. Ya, kan di saat kan ada aturannya, kalau ikut CPNS mereka tidak bisa ikut tes P3K. Apakah yang ikut CPNS yang tidak lulus ini akan terotomatis menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa Pak? Yang umumnya masih yang di atas 2 tahun itu tetap masuk. Walaupun mereka pernah Iya. tidak lulus di Iya. CPNS. Iya, hasil rapat kami kemarin sama BKSDM, kalau yang ikut tes CPNS kemarin sudah melebihi di atas 2 tahun, tetap masuk. Paruh waktu atau penuh waktu? Ya, masuk dalam paruh waktu. Berarti secara otomatis Ya. jadi P3K Iya, paruh masuk. waktu. Ya. Baik, itu untuk yang tenaga honorer Pak. Bagaimana untuk isu hangat mengenai TPP? TPP. Ya. Karena kita dapat informasi ini hangatnya Pak, Hangat, lagi hangat sekali bahwa TPP ASN itu akan dipangkas lagi nih 30% Pak. Ya. Dan selalu di setiap pilkada selesai, di saat masa-masa transisi, hal-hal demikian selalu terjadi Pak. Di saat zaman transisinya antara Pak Hamid Rizal dengan Pak Siswandi, TPP juga diturunkan. Di saat transisinya antara Pak Siswandi dan Bupati terpilih Ibu Ceni juga akan diturunkan. Dan yang kita dengar semuanya pukul rata Pak, baik dari eselon 2-nya hingga ke stafnya. Menurut Bapak terhadap wacana ini setuju atau tidak Pak dipukul rata? Kalau masalah setuju atau tidaknya hari ini, kami kembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi apalagi yang mengenai ini TPP. TPP ini kan sikapnya apabila daerah mampu. Ya, kalau daerah mampu hari ini jangan dipotong pun tak masalah. Ya, kemarin kami hari ini kalau memang bisa, kalau memang daerah mampu ya tuh usah dipotong. Kalau daerah mampu. Jadi hari ini keadaan kita daerah mampu atau tidak, itu dulu. Masalah hari ini keadilan masalah 30% dari eselon berapa lah istilahnya, dari 2, 3, berapa misalnya harus ke 30% semua ya. Itu masalah teknis, kembali kepada pemerintah daerah. Kami secara apa yang globalnya saja. Tapi secara aturannya kan DPRD tetap menjadi fungsi kontrol mereka Pak. Ya, betul. Berarti masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerahnya ataupun DAPD-nya. Ya kalau kita lihat Pak, skemanya saya dari eselon 2 berapa puluh juta, yang staf biasa hanya 2 juta, 30% hanya terima 1 juta sekian. Dan itu pun secara apanya mereka tidak sesuai UMK juga. Tapi kan memang mereka sudah ada gaji pokok. Tapi kan kita juga tahu bersama Pak bahwasannya rata-rata ASN kita di Natuna ini kebanyakan sudah merumahkan SK-nya di perbankan. Ya kita tidak tahu lah Pak, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, anak mau kuliah dan sebagainya. Dan tentunya kita juga berharap ya, jangan sampai ada kesenjangan lah Pak antara kepala dinasnya, sekdanya sehingga ke stafnya. Kalau masalah hari ini, kalau memang pukul ratanya 30%, ya kembali kepada daerah ataupun teknis. Dan itu sudah pernah didapatkan belum? Kalau asumsi perkiraan ataupun apanya kepada kami, mengusul yang kepada kami sudah. Tetapi kalau untuk hari ini belum final. Mungkin dalam waktu dekat kami akan membahas terkait hal tersebut kepada TAPD. Asumsi hari ini yang diajukan kepada kami itu pemotongan dari TPP itu 30%. Nah, nanti kalau memang hari ini daerah itu mampu, mungkin 30%. Kalau daerah tak mampu lagi, bisa jadi di bawah 30%. Ataupun sebaliknya juga, kalau memang daerah mampu, mungkin tak potong sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya pun belum bisa juga menjawab secara pasti karena kami belum
rapat rasionalisasi yang paling akhir itu belum clear seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, sekaligus penutup. Kita tahu 2 bulan dari tahun 2024 dari Desember November itu tunjangan penghasilan pegawai belum terbayarkan. Hingga saat ini, ini sudah masuki bulan 2 di tahun 2025. Secara garis besar, Pak Ketua juga menyampaikan bahwasanya TPP tergantung dari keuangan daerah. Untuk saat ini Pak, ada tidak sih Pak secara harapan untuk para ASN di Natuna bisa terbayarkan TPP-nya baik 1 bulan ataupun beberapa bulan? Ya. Untuk hingga saat ini ya Pak? Ya, kami nanti secara aspirasi daripada kawan-kawan hari ini perlu kami juga pertimbangkan juga, dan kami pun juga sudah melihat daripada alur anggaran daerah kas yang masuk itu seperti apa. Pada prinsipnya kalau memang ketersediaan kas itu ada dan uang itu masuk, ya kami tetap minta untuk dibayarkan. Tak cukup 2 untuk bisa sekali dulu. Jadi TPP ini menjadi prioritas saat ini untuk bisa harus diturunkan. Semua, kalau bicara prioritas, semua kita prioritas. Tidak TPP saja, yang lain pun harus kita prioritaskan juga. Seperti itu. Intinya, ketika ada hari ini anggaran masuk kepada kas daerah, harapan kita semua akan teratasi seperti itu. Biarpun itu bertahap dalam artinya yang 2 bulan bisa teratasi sebulan dulu. Yang mana tenaga honorer Harlap yang belum terbayar sekian, ya kita bayar dulu seperti itu. Ya teratasi lah intinya. Untuk kata-kata terakhirnya Pak, mau tahu ada ucapan sedikit kepada para pegawai baik pun ASN. Ya, harapan kita kepada pegawai ataupun siapapun lah, kepada yang bermitra dengan pemerintah daerah, kita berharap dengan keadaan daerah kita harus lebih bisa mengerti gitu. Karena di setiap masa itu ada waktunya seperti itu kan, karena di setiap tahun itu tidak sama. Tidak sama, bisa aja hari ini kita seperti ini, bisa juga ke depan lain lagi. Bisa aja hari ini yang seperti pegawai mungkin TPP-nya turun, bisa aja ketika daerah ke depan mampu, bupati juga mau ambil kebijakan yang lebih juga, bisa juga jadi naik, kan bisa juga. Jadi saya berharap kepada seluruh kita yang ada di masyarakat di Kabupaten Natuna ini, baik ASN ataupun siapa, kita harus bisa mengelomi keadaan daerah kita sendiri seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Semoga sukses selalu Pak. Ucap. Dan mudah-mudahan keadaan Natuna akan secepatnya membaik Pak. Siap, harapan kita seperti itu. Dengan pemerintah yang baru, ada solusi yang baru juga. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih.